Saudara kasih shalom, puji Tuhan, kita masih diberi kehidupan dan juga setiap kali kita memiliki kehidupan, maka kita selalu dihadapkan dengan berbagai kemungkinan dan kesempatan. Hari ini, saudaraku, kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan dan seperti minggu yang lalu, saya ingin meneruskan seri renungan saya dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit yang diambil dari Injil Matius pasal 5. Kali ini kita sampai ke ayat 5, di mana Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, Matius 5 ayat 5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena merekalah yang akan memiliki bumi." Saudara sekalian, lemah lembut bukan dalam arti orang yang kurang bergairah, bukan dalam arti orang yang selalu lamban. Lemah lembut di sini mengacu kepada hati seseorang, sikap hati seseorang. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, maka kita menemukan seorang tokoh yang mempunyai hati yang sangat lembut. Bilangan 12 ayat 3 dikatakan di sana, Musa adalah orang yang mempunyai hati yang sangat lembut. Dia adalah orang yang sangat rendah hati, bahkan tidak ada orang seperti Musa. Dan Musa itu menjadi contoh yang luar biasa dalam hidup dan karya serta pelayanannya. Musa tahu kapan dia marah, Musa tahu kapan dia tidak marah. Musa selalu berpikir untuk kebaikan komunitas, kebaikan orang Israel yang dia pimpin. Dia tidak pernah berpikir tentang kebaikan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri. Dia selalu berpikir tentang kebaikan bersama. Dan karena itu dia selalu bisa menempatkan diri dengan cerdas dan cermat. Rendah hati, saudaraku, adalah kunci bagi seseorang untuk belajar dari orang lain. Kalau orang congkak atau sombong dan merasa benar, merasa paling tahu, merasa paling berjasa, maka orang seperti ini tidak akan pernah mau belajar dari orang lain. Dan akhirnya orang seperti ini akan tetap stagnan, tidak bijaksana. Lemah lembut adalah sikap yang memudahkan seorang untuk menerima orang lain dengan tulus hati, menghargai orang lain sebagaimana mestinya, mendengar dan memandang orang lain dengan pikiran positif. Sikap ini akan memungkinkan seorang bisa membangun persaudaraan, persahabatan, hidup bersama dengan tanpa curiga, hidup bersama dalam kehangatan dan keharmonisan. Dan saya yakin rendah hati sangat diperlukan dalam hidup bersama sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, di mana kita saling menghargai sehingga melestarikan kehidupan kita di bumi. Sehebat apapun seorang, katakanlah dia punya pendidikan yang tinggi, dia punya pengalaman yang luar biasa, dia punya kekayaan, punya kehormatan dan sebagainya. Tapi kalau dia congkak, dia akan menghadapi banyak perlawanan. Salah seorang tokoh dalam sejarah dunia yang luar biasa adalah Alexander Agung. Pemimpin yang luar biasa. Dia punya kelebihan-kelebihan yang mengagumkan, dahsyat pada zamannya. Tetapi kelemahannya adalah dia orang yang tidak lemah lembut. Dia orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri. Karena itu pada saat dia sedang pesta pora, bersuka cita, dia tersinggung, lalu dia menombak teman akrabnya sendiri. Dan saudara, itu yang menghancurkan hidupnya. Dia hancur karena kecongkaan. Dia hancur karena dia tidak bisa menguasai diri. Lemah lembut, saudaraku, adalah sikap rendah hati. Menjadi kunci kebersamaan hidup di dalam dunia ini. Sehingga kata Tuhan Yesus, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati akan memiliki bumi, akan mewarisi bumi. Karena apa? Karena selama hidup di dunia ini, dia bisa menghargai dan dihargai. Dia bisa menerima orang lain dan diterima orang lain. Dia bisa hidup dan mewujudkan suatu hidup bersama di dunia ini sebagaimana layaknya. Dan
menjadi sarana untuk bisa berbagi, bersahabat, topang menopang, tolong menolong. Kata Yesus dengan bahasanya, dia akan memiliki bumi. Warna hidupnya di bumi diberkati. Saudaraku, karena itu kita, siapapun kita, mari kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, supaya kita bisa saling menghormati, saling menghargai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kami, selalu kami rasakan setiap hari. Tuhan, Engkau sungguh baik. Segala sesuatu yang kami alami adalah karena anugerah-Mu. Tolonglah kami Tuhan menjadi manusia yang lemah lembut, manusia yang rendah hati, manusia yang tidak arogan, supaya kami bisa hidup berdampingan dengan siapapun, saling menghormati, saling menghargai, supaya hidup kami diwarnai ketentraman, kedamaian di bumi ini. Berkat-Mu kami mohon selalu untuk gereja Tuhan, berkat-Mu kami mohon untuk negeri tercinta, negeri kami, terutama saat-saat pandemi masih merajalela seperti sekarang ini. Diberkati supaya negeri kami tetap damai, tentram. Diberkati supaya pandemi ini bisa diatasi. Berkatilah pemerintah negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi.